bagaimana kalau DPR menggunakan hak angket? Ya. Ini kan sekarang dikemukakan oleh PDIP, ya, oleh Pak Hasto atau siapa begitu ya. PDIP akan mendorong hak angket. Hak angket itu hak DPR untuk melakukan penyelidikan, ya, terhadap satu dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, pemerintah kan bisa bilang, kenapa kami diangket? Kan yang melaksanakan pemilu kan KPU. Undang-Undang Dasar 45 mengatakan KPU adalah sebuah lembaga negara yang mandiri, independen. Pemerintah nggak ikut campur, misalnya bilang begitu kan. Tapi bisa aja DPR melakukan investigasi. Presiden ada cawe-cawe nggak? Misalnya begitu kan. Ya, ada cawe-cawe apa enggak? Silakan aja diselidiki. Dan kalau sekiranya memang hasil angket itu mengatakan cukup alasan, ya, ada pelanggaran, maka hak angket itu kan memberikan rekomendasi kepada aparat penegak hukum untuk mengambil satu tindakan. Ya, jadi seperti itu. Tapi apakah hasil angket itu akan menggugurkan hasil pemilu? Apalagi hasil pemilu itu kalau diputus oleh Mahkamah Konstitusi, dia sama sekali tidak menggugurkannya. Bisa aja, misalnya ada polisi atau ada tentara atau ada orang sipil siapapun yang ternyata cawe-cawe, memalsu misalnya komputer KPU sehingga si A menang yang harusnya nggak menang. Orang itu bisa dipidana. Ya pidana itulah sanksinya kepada dia, tapi tidak menggugurkan hasil pemilihan umum apalagi telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada yang mau tanya silahkan. Calon Presiden atau Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengajukan hak angket kepada DPR terkait dugaan kecurangan pemilu 2024. Manuver Ganjar telah cuma sampai di situ. Politikus PDIP ini mendorong penggunaan hak interpelasi atau rapat kerja jika DPR tidak siap dengan hak angket. Ganjar menegaskan DPR tidak boleh membiarkan ketelanjangan dugaan kecurangan pemilu 2024. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan sepakat dengan usulan Ganjar Pranowo. Anies Baswedan menilai hak angket akan membuka peluang dugaan kecurangan pemilu 2024 dapat berproses lebih lanjut hingga DPR. Ganjar menyampaikan keinginan untuk melakukan angket itu. Fraksi PDI Perjuangan adalah fraksi yang terbesar. Kami yakin bahwa koalisi perubahan, Partai Nasdem, Partai PKB, Partai PKS akan siap untuk bersama-sama. Menurutnya proses hak angket di DPR bisa dilakukan dengan adanya inisiatif tersebut. Anies mengklaim koalisi perubahan memiliki bukti-bukti yang siap disampaikan untuk mendukung proses itu. Jadi siap, saya memandang dengan adanya inisiatif angket, proses di DPR bisa berjalan. Kami siap dengan data-datanya. Dan di bawah kepemimpinan fraksi terbesar, maka proses DPR bisa berjalan. Saya yakin Partai Koalisi Perubahan siap untuk menjadi bagian dari itu. Cuma gertak. Manuver Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan soal hak angket direspon monohok oleh Profesor Jimli Asidik. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK menilai hak angket dugaan kecurangan Pilpres 2024 tak memiliki cukup waktu untuk direalisasikan. Sehingga kata Jimli Al-Sidik, usulan Ganjar dan Anies hanya gertakan politik saja. Jimli menganggap tuduhan kecurangan selalu terjadi di setiap pemilu sejak tahun 2004. Bahkan menurutnya bukan cuma satu pasangan calon saja yang dirugikan akibat kecurangan di pemilu 2024.
Ia berpendapat kecurangan dalam pemilu tidak bisa dituduh terstruktur dari atas ke bawah sesuai perintah. Terpisah, pakar hukum tata negara Yusril Iza Mahendra mengatakan usulan hak angket sangat tidak tepat untuk menyelesaikan persoalan kecurangan pemilu 2024. Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran ini menyarankan agar pihak yang kalah di Pilpres seharusnya mencari penyelesaian ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Yusril menjelaskan salah satu kewenangan MK berdasarkan pasal 24C Undang-Undang Dasar NRI 1945, yakni mengadili perselisihan hasil pemilu dalam hal ini Pilpres pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya final dan mengikat. Ia menilai para perumus amandemen Undang-Undang Dasar NRI 1945 telah memikirkan bagaimana cara yang paling singkat dan efektif untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu, yakni melalui MK. Penyelesaian di MK, kata Yusril, dimaksudkan agar perselisihan itu segera berakhir dan diselesaikan melalui badan peradilan sehingga tidak menimbulkan kekosongan kekuasaan jika pelantikan presiden baru tertunda karena perselisihan yang terus berlanjut. Angket itu kan penyelidikan. Ada hak bertanya, ada interpelasi itu pertanyaan kelembagaan. Hak bertanya individu anggota, interpelasi itu pertanyaan institusi. Kalau angket itu sudah lebih maju lagi, penyelidikan. Dari hak angket ini sebenarnya dampak apa yang bisa terjadi pada putusan MK ini, Pak? Apakah memang bisa? Oh, itu lain lagi, enggak, itu tanya ke DPR-nya. DPR itu harus menggunakan fungsinya untuk mengawasi dengan menggunakan semua hak yang dia punya, termasuk hak angket. Bagus. Tapi kami tidak pernah menggertak. Kami menyampaikan cara yang biasa saja. Ada banyak cara sebenarnya, angket boleh atau raker komisi 2 aja deh, segera. Ketika melihat situasi seperti ini, DPR segera raker aja deh. Minimum raker nanti kesimpulannya bisa apakah ke angket, apakah yang lain. Kan yang paling bagus untuk bisa mengklarifikasi semuanya ini, ya sudah, penggunaan hak pengawasan, hak konstitusi dari DPR untuk kemudian membuat penyelidikan itu paling bagus, paling fair. Jadi nggak perlu takut, ini biasa saja kok. Dan pernah terjadi dalam sejarah Indonesia gitu. Dengan cara itu nanti ada data, ada fakta, ada saksi, ada bukti, ada ahli, yang semuanya bisa dibuka. Dan publik bisa melihat. Nanti coba siapa yang benar. Jadi angket menurut saya cara yang paling pas lah.